Secara umum basis dukungan Capres-Cawapres tidak banyak berubah. Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud stabil, sementara Anies dan Caimin makin menguat. Untuk pasangan Prabowo Gibran itu pada urut yang pertama, sedangkan untuk pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi paling bawah, menggantikan posisinya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Edo TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala pujian adalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan share, saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Dari berbagai lembaga survei telah menyampaikan atau merilis untuk hasil surveinya elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres. Kita lihat salah satu lembaga survei yang mengunggulkan pasangan nomor urut 2, bahkan ada yang merilis bahwa untuk pasangan nomor urut 3 itu semakin melorot jauh ketinggalan ya. Oke, kita lihat ya, salah satu lembaga survei yaitu Lembaga Survei Polling Institute. Lembaga Survei Polling Institute merilis hasil surveinya elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pasca debat Cawapres yang lalu. Paslon nomor urut 2 yaitu Bapak Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka unggul atas paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Caimin, dan pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Survei yang digelar pada 26 sampai dengan 28 Desember 2023 dengan melibatkan 1.246 responden. Survei dilakukan via telepon terhadap para responden. Adapun margin of error sekitar 2,98%, tingkat kepercayaan survei tercatat 95%. Para responden survei ditanyakan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan ibu bapak pilih sebagai presiden di antara ketiga pasangan? Hasilnya, Prabowo Gibran yang paling banyak dipilih, yaitu Prabowo Gibran 46,2%, Anies Caimin 24,6%, Ganjar Mahfud MD 21,3%, tidak menjawab 7,8%. Peneliti Polling Institute Kennedy Muslim saat memaparkan survei pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 mengatakan secara umum basis dukungan Capres-Cawapres tidak banyak berubah. Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud stabil, sementara Anies dan Caimin makin menguat. Nah, yang kedua kita lihat LSI Denny. Sementara survei nasional LSI Denny mencatat elektabilitas paslon Prabowo Gibran memperoleh posisi teratas dibandingkan kedua paslon lainnya dalam Pilpres 2024. Elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 43,3%. Kemudian posisi kedua yaitu paslon nomor urut 1 Amin di sekitaran 25,3%. Paling buncit yaitu paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang memperoleh 22,9%.
Dua lembaga survei tersebut memposisikan untuk pasangan Prabowo Gibran itu pada urut yang pertama, sedangkan untuk pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi paling bawah, menggantikan posisinya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Berbeda dengan Survei Nasional Pusat Polling Indonesia atau Puspol, lembaga survei Puspol mencatat elektabilitas pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka menempati posisi teratas dibanding dua paslon lainnya dalam Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Puspol Muslimin Tanja mengatakan elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 41%. Disusul dengan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 27,6%, kemudian paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar memperoleh 26,1%. Sementara 5,3 responden lainnya memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Kalau kita lihat, paslon nomor urut 2 relatif lebih unggul, jauh selisihnya dibandingkan dengan paslon nomor urut 1 dan 3. Namun di antara tiga pasangan ini belum ada yang mencapai 50+1. Artinya, pemilu di tahun 2024 itu kemungkinan akan dilakukan 2 putaran. Bapak Muslimin menyebutkan Prabowo Gibran paling unggul di wilayah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Bali, NTB, NTT, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara Ganjar Mahfud paling banyak dipilih dari responden Maluku, Papua, Jawa Tengah, dan di Yogyakarta. Sedangkan paslon Anies Caimin paling banyak dipilih oleh responden asal DKI Jakarta dan Banten. Jadi paslon nomor urut 2 hampir mendominasi semua wilayah yang ada di Indonesia ini. Dan pada simulasi head to head Prabowo Gibran juga unggul dari 2 paslon lainnya. Lembaga survei Puspol melakukan survei tatap muka pada periode 11 sampai dengan 28 Desember tahun 2023 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur kepada 1.220 responden yang tersebar di 34 provinsi. Survei yang menggunakan multistage random sampling dengan margin of error survei sekitar 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Usia minimum responden adalah 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilihan atau sudah menikah. Setelah kita lihat dari berbagai hasil survei dari berbagai lembaga survei, banyak yang memposisikan untuk pasangan Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD itu berada di posisi bawah, yang tersusul oleh pasangan nomor urut 1 yaitu Anies Caimin. Artinya harus berhati-hati untuk pasangan nomor urut 3 yang saat ini dari hasil survei sudah ditinggalkan oleh pasangan nomor urut 1. Sementara ini kita lihat setiap lembaga survei itu memposisikan untuk pasangan Prabowo Gibran itu selalu di urutan paling atas ya. Kalau kondisi untuk pasangan nomor urut 3 masih seperti ini, untuk pasangan nomor urut 3 tidak bisa ke putaran kedua ya. Nah, namun apabila untuk pasangan nomor urut 2 menggenjot lagi untuk tim-timnya, maka bisa sangat dimungkinkan pemilihan presiden tahun 2024 ini bisa dilakukan cukup 1 putaran saja. Sebaiknya sih memang seperti itu ya teman-teman ya. Untuk pilpres ini memakan biaya yang cukup besar sekali. Jadi ya 1 putaran saja, nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah sampai 2 putaran. Oke teman-teman semuanya, demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya.
Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari lembaga survei ya teman-teman ya. Lembaga survei hanyalah sebagai analisa. Namun apabila dari salah satu paslon lengah atau tidak menjadikan hasil survei itu sebagai pertimbangan, sebagai introspeksi diri, maka lembaga survei akan menjadi sebuah kebenaran untuk Pilpres 2024 nanti. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.